hidup zaman dengan beliau. Termasuk ini alhamdulillah ada Habib Bakir ini alumni Pondok Darul Hadis. Kemudian yang para ulama itu di zaman Ustaz Imam. Beliau belum pidato, duduk saja mulai muka beliau. Itu sudah orang tobat semua tak pengajian. Bayar Habib Pasuruan itu tidak pidato panjang-panjang. Baca Rahman-Rahim itu orang-orang mukanya tobat semua. Dan Hasim Asy'ari itu lewat orang lihat saja terketuk hatinya, tahu bahwa ternyata yang dilakoni oleh Mbah Hasim ini yang ketenangan, yang saya lakoni ngawur-ngawuran ini tidak ketenangan. Ternyata bukan uang yang membuat ketenangan, bukan jabatan, tapi dekat dengan mereka itulah keberkahan, kata Syekh Abu Bakar misalnya. Tetapi wa man jalasa al-asrar istahaqqa aqwana, yang mau duduk sama orang-orang yang jelek, hati-hati. Jangan-jangan nanti sifat mereka tertular kepada kita, akhirnya kita bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaik mulut pengajian ini terus sejidu wa goribu kata Rasul. Yang kuat sambungannya, yang kencang. Wa gorib. Jangan jauh-jauh, yang dekat. Jangan jauh-jauh, yang dekat. Nanti Allah Ta'ala akan titipkan di hatinya antum sadari atau tidak. Sampai kerosok gak kerosok, sampai rumongso gak rumongso, perubahan itu ada. Seperti bapak lihat anak itu umur gede, gak kerasa gede, orang lain tidak pernah ketemu, terasa besar. Kenapa? Karena kita lihat setiap hari, begitulah diri kita. Kita merasa tidak ada perubahan, sampai ya, merasa tidak perubahan. Tapi orang lain yang dulu tidak pernah ketemu sampai keperluan sampai saya di kayak gumun, kok ini gitu saya ini. Perubahan itu ada, tapi kita tidak merasa pada orang lain yang berasa. Karena ketika duduk sama orang-orang soleh, maka keberkahan akan masuk di hatinya, bersinar di hatinya, bersinar di wajahnya, sehingga dia akan tampil beda di masyarakatnya, tahu bagaimana cara menghabiskan umur yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju selamat dunia akhirat. Sebagai penutup cerita ini saya Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani ini wali kecil. Abdul Qadir Jilani wali besar. Di Hadramaut itu ada Habib namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu beliau itu pernah pidato masalah umroh, masalah haji. Saya ini gak tahu berangkat umroh. Semoga yang belum berangkat bisa berangkat. Amin. Saya ziarah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Habib itu pidato. Terus satu masyarakat ini suudzon sama Habib. Habib ini pidato tok tapi gak kau budal umroh. Ngomong wong umroh tapi awal dhewe gak budal umroh. Selesai pengajian, ternyata orang yang suudzon tadi itu tidak bisa berdiri dari tempat. Ada ngadeg ini cekat Pak yang bisa ngadeg. Selesai majlis, orang itu datang. Kenapa? Iman gak teguh. Kenapa jenengan tidak berdiri pulang? Apa kata orang tadi? Buatan Habib. Tidak, saya pulang. Ini tempat mau ditutup. Buatan sakit Habib, saya mau berdiri tidak bisa. Akhirnya sama Habib Ahmad dia, jenengan suudzon sama saya. Jenengan suudzon sama saya. Tadi kamu tertekan di hati kamu. Habib pidato umroh haji tapi kata Buddha. Wah, Habib iya. Makanya kalau cek datang suudzon di aku. Katakannya ada orang yang berangkat ke Ka'bah, muteri Ka'bah, ada orang yang dimuteri Ka'bah. Dan saya termasuk orang yang didatangi Ka'bah. Saya tidak ke Ka'bah, tapi Ka'bahnya yang ke rumah saya, kata Habib. Kenapa Habib Ahmad punya makom seperti itu? Karena beliau mewarisi makom Syekh Abdul Qadir Jilani, karena termasuk karomah Syekh Abdul Qadir Jilani, setiap hari Ka'bahnya datang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi manakib yang sampai baca itu bukan manakib enteng, itu manakib kelas berat. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani sultan, pemimpin para aulia di zamannya. Ya kalau sekelas semua Pak, seluruh alam itu ingin mendekat kepada orang soleh. Seperti ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, seluruh alam mendekat ke rumah Nabi Muhammad SAW. Semuanya, Nabi Muhammad bayi, bubuk sekolah, Nabi Muhammad bayi, sama Siti Halimah itu mau diambung Hajar Aswad, duduk kanjeng Nabi di ngambung Hajar Aswad, Hajar Aswad yang mentolok kepingin dicium sama Nabi Muhammad SAW. Ketika dijadikan sama Ka'bah itu mendekat Rasulullah. Ketika diangkat lahir Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad Siti Aminah malam itu menyaksikan langitnya turun di atas gentengnya Nabi Muhammad.
Kenapa? Semua alam mendekat karena ada cahaya Rasulullah SAW. Nah, ketika cahaya ini terbit di hati Syekh Abdul Qadir Jilani, terbit di hati para aulia, akan menjadi magnet, seluruh alam akan mendekat. Bukan karena apa? Karena hatinya menyimpan nur Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Mbak Sona dan para aulia. Kenapa yang lain yang datang ke sini sampai mengumpulkan tempat ini? Orang digerakkan hatinya, yang belum terawat menjadi karena mereka mewarisi nur dari sumbernya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain, ya kawan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka datangnya antum di tempat ini, datang manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, menyambungkan diri dengan para aulia ushalihin. Tadi kita baca juga qasidah yang Rahimin, karya daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, para aulia ushalihin yang ada di Hadramaut. Semoga hubungan ini kuat oleh Ta'ala. Amin Allahumma. Semoga kita menjadi sambungan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin Allahumma. Ceritakan ini terakhir setelah saya pulang atau ibu ke Banyuwangi ya. Saya juga agak kaget ini, udah keluar kaget ini. Saya naik sepur dari Banyuwangi setengah 12, dadungnya memang jam 7.20 mesawung. Waduh tukar sepur ketemu konco. Maring ini pengajian, dia langsung pengajian, turun ngajus, turun panas sih bisa rambut kan di sini. Ngajus mangan setidur langsung berangkat ke sini. Ini langsung nih OTW sini langsung. Dari Banyuwangi, gue di daerah ini tidak tahu saya. Moro-moro kayak gunung, gue seruang apa gini. Dan katanya yang ngantar saya tadi ini ambil gunung Tanah Balura diratakan, dibuat pengajian Az-Zahir, sekarang dinamurkan makamnya para aulia. Semoga beliau diberikan yang mengumpulkan. Terus sekarang istiqomah amin Allahumma. Diceritakan dulu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani pas saya selama 35 menit. Syekh Abdul Qadir Jilani itu diceritakan beliau itu pernah diundang pengajian. Ya namanya aulia, ketika beliau ngaji itu dikawal oleh santri-santri biasa itu. Kalau guru ngaji, santri melok sak motor itu biasa. Karena zaman dulu kalau motor mulai jarang. Zaman dulu belum ada Pajero, sport dulu ono jarang. Ya, alhamdulillah saya kira Pajero putih, abang, ireng yang bambang. Kalau dulu pakai naik jalan. Ketika OTW tempat pengajian, ternyata saya berbagai jalan ini lihat ada satu kuburan itu mu'adzab. Ya telah habu min farqihi ila gadami, keluar api dari kepala sampai kaki main dalam kuburnya. Loh, saya berbagai jalan ini kok ketok cahaya kok hati. Bersinar kok apa ada dalilnya? Ada hadis oke. Wa iyyaka wa firasatal mu'min fa innahu yanduru binu billah. Hati-hati ambil firasatnya para aulia, karena mereka melihat bukan mata zahir, binurillah, dengan cahaya Allah. Sehingga tajam hatinya, tajam mata batinnya. Ketika melihat itu, saya betul-betul ngomong, ini mayit diantar di kuburan ini. Akhirnya ternyata anggota masyarakat yang ngantor ngawal Habib mau itu, Pak, Bu, saya betul-betul ini Habib. Jangan salah paham, saya betul-betul ini Habib Al-Hasani, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ibu, saya betul-betul itu ningali kuburan lalu dijelok ini kuburan bahaya ini. Yang nih, orang sih kenal. Kata anggota pengajian, saya kenal Habib, saya tahu rumahnya orang ini. Benar tahu Habib. Lagi mana? Kamu tahu Habib betul di kampung sebelah ya. Jadi kan pernah Habib diundang pidato di kampung itu. Duh, sebentar, ini orang pernah ketemu saya? Tidak pernah. Kalau ketemu antum tidak pernah. Pernah lihat muka saya? Tidak pernah. Pernah makan bareng sama saya? Tidak pernah. Tahu nama saya? Tidak kenal, tidak tahu. Ya sudah, saya tidak bisa ngomong karena saya tidak ada hubungan sama orang ini. Oh ya sekarang beda gitu loh. Oh harus ada sambungan. Minimal ada ikatan saya dengan mayat tadi itu. Katanya orang yang ngantar tadi, oh Beb, sepura Beb. Sampai pernah pengajian di kampungnya dia, waktu itu sampai yang menuju tempat pengajian lewat rumahnya orang ini. Orang ini tidak sengaja keluar, lihat debu kudanya antum. Bukan lihat kudanya, bukan lihat Habibnya, lihat debunya kakinya kuda. Apa kata Syekh Abdul Qadir ini? Barokahnya orang ini pernah lihat debu yang diinjak kuda saya. Akhirnya orang ini bisa saya mintakan syafaat kepada Allah, dan saya bisa matur sama kanjeng Nabi untuk hari ini syafaat supaya dia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Apa yang kita ada? Kita datang ke majlis sholawat, kita fatihah para aulia, termasuk kita jauh-jauh
Buka kudu kesini walaupun kudu wis disigar sampai halpang ini untuk motor salawat saya bergoda jelani. Alhamdulillah semoga itu menjadi sambungan kita dengan Basona dengan para aulia. Mungkin itu yang bisa kita andalkan untuk kita bertemu dengan Allah. Karena kalau sudah Allah ingin menghendaki orang jadi baik untuk berpikir manfaat akhirat dan dunianya, maka dia akan dipertemukan dengan orang soleh, baik yang hidup maupun yang wafat. Karena yang wafat tidak pernah wafat, mereka tetap hidup dalam alamnya, mengetahui kehadiran kita dan bacaan kita. Semoga berkah majlis ini dosa kita dimaafkan oleh Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah, masa lalu kami hitam, melalui majlis ini ubah masa lalu kami ya Allah. Hati kami gelap, berikan cahaya ya Allah. Ya Rabbi, maafkan kesalahan kami ya Allah. Kami meneguh dengan keras, maafkan dosa itu ya Allah. Ya Rabbi, kami takut dengan kubur kami ya Allah. Bagaimana nasib kami kalau kami ditidurkan di kubur sendirian ya Rabbi. Yang kami harapkan pada saat itu, hadirkan guru kami ya Allah, hadirkan orang tua kami ya Rabbi, hadirkan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, pulangkan kami dari tempat ini menjadi orang yang ahli salat. Jauhkan kami dari pertemanan yang tidak baik ya Allah. Jadikan kami orang yang menghargai bulan Ramadan ya Rabbi, menjadi orang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa semoga tempat ini sekarang kita saksikan dalam waktu dekat akan diberikan perubahan besar oleh Allah Ta'ala, dan masyarakatnya akan menjadi pecinta para aulia ya Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan di tempat ini ya Rabb. Semoga Allah berikan kemakmuran di tempat ini ya Rabb. Insya Allah dalam waktu dekat tempat ini akan full dengan orang-orang yang hadir. Akan banyak orang-orang yang mencintai para ulama, mencintai para sholihin, mencintai orang yang membawa nur Nabi Muhammad SAW. Dan semoga bersyukur dan semua orang-orang bantu dan berusaha memakmurkan tempat para aulia, diberikan panjang umur, sehat dan afiat, diberikan rezeki yang halal dan barakah, diberikan keikhlasan dan kekuatan iman. Dan semoga orang yang benci berubah menjadi cinta, yang jauh semoga didekatkan oleh Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah di majlis yang mulia ini, semoga manaqib yang kita baca, semoga nama kita dikenal oleh Pak Syekh Abdul Qadir Jailani dan para aulia. Dan harapannya apabila tidak saatnya wafat, semoga Allah ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah, khair wal afiat. Dan semoga majlis ini bisa menjadi sebabnya kita ketemu ada di Jombang, kemudian bertemu lagi nanti di kubur, di barzah di akhirat, sampai besok dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan. Maaf karena terlalu panjang pidatonya, mungkin tidak emosi barokah dan manfaat. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.